Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ami. Saya mengajar di SDN Grogol Utara 16. Saya wali kelas 2B. Tis saya kali ini yaitu mengenai meningkatkan semangat GLS, Gerakan Literasi Sekolah, dengan menggunakan rak buku digital di masa pandemi COVID-19 di SDN Grogol Utara, Jakarta Selatan. Guru bukan hanya sebatas memberikan ilmu pelajaran, melainkan membimbing serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada murid-murid. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Dari kutipan di atas memberikan motivasi bagi saya untuk selalu mengajar dengan hati, membangun negeri tak tergantikan oleh teknologi. Karena pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia memberikan motivasi kepada saya untuk memudahkan anak-anak dalam membaca. Dalam membaca saya membuat rak buku digital. Berikut paparan dalam membuat rak digital secara sederhana. Langkah pertama kita buka Chrome. Saya menggunakan aplikasi Flip HTML 5. Apabila sudah, langsung kita buka. Nah, di sini ada sign in. Kita klik sign in. Kalau di sini itu digunakan untuk membuat akun baru. Kita gunakan sign up apabila ingin membuat akun baru. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya langsung login, yaitu menggunakan alamat email saya. Atau bisa juga kita langsung sign in with Google. Seperti ini. Kita pilih Google-nya. Yang pertama kita lihat tampilan depannya. Karena saya sudah membuat, ini adalah tampilan depannya. Ini adalah homepage bagian depannya. Ini bisa kita ganti. Untuk mengganti tampilannya, untuk avatarnya, ini juga kita bisa ganti menggunakan edit homepage. Di sini ada book setting, ada profile setting. Yang kita gunakan adalah profile setting. Ini adalah display name-nya, digunakan untuk memberi nama depannya. Lalu banner setting, ini adalah untuk mengganti gambarnya. Bisa dipilih juga dari foto yang ada disimpan. Avatar itu untuk mengganti profil depannya. Lalu ada security setting juga. Security settingnya ini bisa diisi. Apabila sudah, kita langsung masuk ke bagian My Flip. Di dalam My Flip ini ada beberapa folder. Kita bisa menambahkan beberapa folder dengan klik tanda tambah. Contohnya saya di sini sudah ada 2 buku tema kelas 2. Ini biasanya saya gunakan untuk memasukkan buku-buku tema pembelajaran. Kategorinya edukatif. Title-nya adalah buku tema kelas 2. Di sini kita bisa menambahkan lagi apabila kita ingin menambahkan tema 4, tema 5 dan seterusnya, itu hanya tinggal klik add new book. Lalu di sini ada buku cerita. Karena saya meningkatkan semangat membaca anak-anak, jadi saya banyak memasukkan buku cerita anak-anak, yaitu buku cerita binatang, buku cerita berakhlak baik, buku kumpulan dongeng. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload buku cerita atau buku bacaan. Kalau kita sudah membuat flip, membuat folder, cara membuat folder kalian tinggal klik seperti ini, lalu klik new folder. Apabila sudah, kalian tinggal klik new folder, tentukan nama foldernya, kategorinya apa. Di sini banyak pilihan kategori yang bisa dimasukkan karena banyak buku yang bisa dipilih. Lalu di sini kalian klik
Nah, apabila sudah, karena saya akan memasukkan buku cerita, berarti kita langsung klik add new book. Oke, nah foldernya ini bisa kita pilih. Oke, kita masukkan foldernya. Bukunya ini bisa kalian download ya. Stop. Untuk memasukkan buku, kita pilih dulu akan dimasukkan kemana? Ke buku tema, buku pelajaran, atau ke buku cerita. Karena saya akan memasukkan ke dalam buku cerita, saya klik buku cerita. Apabila sudah, kita langsung klik add new book. Oke, langsung kita pilih dokumennya. Buku yang diupload itu dalam bentuk PDF. Sambil menunggu upload bukunya, kita bisa mengedit ya. Bisa diedit untuk title-nya, description-nya, atau template-nya juga bisa kita atur. Oke, kita atur melalui stylingnya. Di sini ada dua pilihan, ada theme dan design. Saya biasa menggunakan teknik membacanya atau reading mode-nya. Itu menggunakan ada dua pilihan antara flip mode dan slide mode. Oke, kita gunakan yang flip mode. Nanti kita cari ya apa perbedaan antara flip mode dan slide mode. Lalu directionnya itu ada horizontal dan vertikal. Kita gunakan yang horizontal yang biasa. Lalu untuk page mode-nya itu ada tiga pilihan. Ada default, ada double page, ada single page. Oke, kita pilihnya yang biasa yaitu default. Berikutnya untuk background teksnya itu ada pilihannya. Bisa menggunakan gambar atau bisa menggunakan warna. Ya, banyak pilihan warnanya yang bisa kita pilih untuk memberikan motivasi kepada anak agar lebih menarik dari tampilan buku kita. Untuk background ini juga bisa kita tambahkan, yaitu menambahkan gambar di belakang layarnya. Jika sudah terupload 100%, seperti ini ya tampilannya, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat perbedaannya antara flip mode dan slide mode. Kita pakai flip mode dahulu, langsung klik apply. Oke. Untuk yang flip mode, jika dibaca, dia akan ada dua tampilan seperti ini. Untuk yang tampilan slide mode, tampilannya akan di slide ya, seperti ini. Jadi langsung hilang. Nah, biasanya untuk anak-anak itu lebih tertarik menggunakan flip mode. Oke, lalu untuk yang horizontal dan vertikal, sudah tahu ya, kalau vertikal itu berarti dia akan mendatar. Seperti ini, akan ke atas. Oke, kalau horizontal dia mendatar. Mohon maaf. Lalu berikutnya untuk page mode-nya kita pakai ada yang double page seperti ini. Oke, karena kita pilihnya horizontal, kita play dulu ya. Setiap melakukan pergantian untuk melihat itu harus klik apply. Apabila tidak diklik apply maka tidak akan terganti. Oke, seperti ini. Ini namanya double page. Oke, berikutnya untuk background itu adalah untuk mengganti bukan tampilan buku, tapi tampilan di belakang buku. Tampilannya ini warna hitam. Apabila kita ganti menggunakan warna, maka dia akan berubah warna. Lalu kita pilih choose.
Terus kembali, lalu kita apply. Tampilannya akan berubah, belum terlihat ya tampilan di bukunya ini ya. Loading, jadi untuk saat pergantian backgroundnya itu akan berubah. Oke, sekarang kita mau ganti untuk backgroundnya menggunakan gambar. Gambarnya itu bisa kita download. Kebetulan saya di sini sudah ada gambar. Apabila sudah terupload gambarnya seperti ini, lalu kita klik apply. Nah, ini warna gambarnya. Di bagian belakang buku akan terganti. Oke, seperti ini. Nah, lalu di sini ada toolbar juga. Toolbar ini diganti untuk toolbar color setting. Ada home, ada thumbnail, ada full screen. Di sini banyak pilihannya yang bisa diubah-ubah atau bisa diganti. Biasanya saya di toolbar hanya menggunakan background sound. Untuk lagu di sini kita bisa pilih, bisa download lagunya. Kita gunakan lagu Apuse supaya anak-anak lebih mengenal lagu daerah. Apabila sudah terupload, ini masih menunggu ya, masih loading. Oke, apabila sudah ada tanda checklist berarti sudah bisa ya. Kita langsung apply. Oke, apabila sudah, kita langsung ke branding. Nah, branding di sini itu biasanya ada Make with Flip HTML. Karena kita gratis, jadi tetap ada untuk upload image itu biasanya menggunakan yang upgrade ke Pro atau berbayar. Oke, berikutnya untuk galeri. Di sini ada video untuk di bagian bottom sama image galeri di bagian bottom. Lalu untuk covernya ini juga kita bisa ganti jenis covernya, bisa menggunakan flat stitching, ada float, banyak pilihannya yang bisa dipilih untuk mempercantik tampilan bukunya. Oke, apabila sudah, kita langsung klik close. Oke, apabila sudah terupload, dia akan ada di buku cerita tadi ya. Buku ceritanya ada beberapa. Nah, apabila kita ingin memasukkan ke dalam rak, kita klik yang My Bookcase. Oke, kita klik dahulu. Lalu kita masukkan dulu buku yang tadi baru kita upload. Nah, kita masukkan ke dalam buku cerita. Nah, di sini kebetulan ada dua buku nih yang belum saya masukkan, yaitu Anak Jujur dan buku cerita lainnya. Kita klik dulu, lalu kita klik sekaligus ya. Kalau sudah, kita klik save. Nah, oke, sudah masuk ya buku digitalnya ke dalam perpustakaan digital kita. Di sini ini kita bisa edit ya untuk tampilannya, mana yang mau dulu itu bisa. Ini bisa kita klik, bisa diklik ke left, digeser atau geser ke right, geser ke kanan atau geser ke kiri, itu bisa dilakukan ya menggunakan sequence. Kalau sudah, kita klik done. Jangan lupa klik yes.
Nah, ini kalau kita mau melihat tampilan semua rak buku kita ada berapa sih? Kita klik di sini. Nah, ini adalah rak buku kita. Rak buku kita itu sudah ada 5 buku yang bisa dipakai untuk anak-anak. Oke, seperti ini. Apabila bukunya anak jujur, kita klik view. Oke, seperti ini tampilannya. Oke. Lalu ada juga di sini buku dongeng. Oke, apabila sudah, kita bisa share link buku kita, lalu kita copy linknya. Oke, bisa kita share ke melalui WhatsApp agar mudah diakses oleh murid-murid kita. Oke. Ya, buku cerita ini bisa juga kalau misalnya langsung mau tertuju pada satu buku cerita, misalnya, anak-anak kamu membaca buku anak jujur, berarti kita langsung klik yang ini linknya. Oke, langsung tertuju pada bukunya. Jadi anak-anak tidak perlu memilih judul bukunya. Oke, seperti ini. Demikian paparan singkat mengenai rak buku. Semoga bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk anak-anak kita dalam meningkatkan semangat membaca, semangat literasi, sehingga menambah wawasan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pakaian sederhana. Suatu hari Binti memakai baju warna biru. Baju itu dibeli Umi setahun lalu. Subhanallah, ternyata baju lama itu masih bagus dipakai loh. Yang penting memang bukan baju baru, tetapi baju yang menutup aurat, bersih dan rapi. Jadi sekarang Binti pakai pakaian yang sederhana saja deh. Pakaian mewah belum tentu pas dengan kita loh. Abi Umamah bin Salabah mengatakan, Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pakaian sederhana termasuk iman. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Saya tentang buku digital praktis, bisa dibawa dan dibaca di mana saja. Cukup dengan satu smartphone bisa membaca berbagai macam buku yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pribadi, untuk membaca digital ini sangat bagus sih, sangat baik untuk terutama untuk orang yang hobinya membaca, karena bisa lebih mudah, lebih praktis, bisa membaca dimanapun. Karena kan buku digital ini seperti e-book ya, kalau menurut saya, jadi lebih mudah dan lebih praktis untuk diakses aja sih. Menurut Bahim bagaimana? Menurut Bahim bacanya lebih enak dan bisa membaca di mana-mana. Lebih praktis dan lebih mudah intinya. Ya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.